Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda Soli dan Soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika pada hari ini. Tapi sebelum itu alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian tolong disiapkan terlebih dahulu buku paket matematikanya dan juga buku tulis matematikanya. Nah, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan pada bab pengolahan data, yaitu kita hari ini akan membahas diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Boleh kita dibuka buku paketnya, kita langsung melihat pada contoh soalnya. Jadi nanti ada diagram lingkarannya dan soalnya yang akan kita jawab bersama-sama gitu. Halaman 254. Oke. Sudah dibuka semuanya? Insya Allah sudah ya. Baik. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini tuh ada diagram lingkaran banyaknya pengunjung perpustakaan sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena Sabtunya libur ya. Gitu. Makanya sampai hari Jumat. Nah, di sini tuh dia dalam bentuknya persen kan. Nah, di sini ada 5 bagian kan berarti karena hari Senin sampai hari Jumat ya, kurang lebih gambarnya seperti ini yang ada di buku paket karena lebih bagus gambar yang di buku paket ya. Ini cuma sebagai contoh aja ya, kurang lebih seperti itu menggambarnya ya. Baik. Setelah itu di sini karena dia bentuknya persen. Nah, kenapa diagram lingkaran bentuknya persen? Karena memang dia diagram lingkaran itu dia yaitu nanti cara penyajiannya itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama itu dalam bentuk persen. Gimana total keseluruhannya jika satu lingkaran penuh adalah 100%. Maksimalnya kan, keseluruhannya. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk derajat. Derajat. Nah, ada yang masih ingat? Ini kita belajar di materi sudut di mana kalau satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Nah, kalau yang masih ingat pasti bisa menjawabnya, yaitu satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Pinter. Kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Kalau yang lupa, diingat kembali. Karena kita akan mau pelajarinya. Nah, kemudian, di sini karena tadi belum ditulis ya, hari Senin, Sen, hari Selasa, Sel, hari Rabu, Rab harusnya ya, nggak usah pakai U. Terus hari Kamis, kita pakai 3 huruf aja. Hari Kamis dan hari Jumat. Senin itu berapa persen? 23%. Selasanya itu adalah ya, ini gambarnya agak kurang sesuai ya kayaknya yang besarnya ya. Cuman ya sudahlah. Anggap sesuai dengan yang ada di buku paketnya ya. Nah, kalau gambar lingkaran itu kan harus pakai busur derajat ya biar bagus rapih, dan juga ini persennya itu kita harus mengira-ngira dengan benar. Nah, kalau lebih seperti ini kemudian ada yang belum diketahui, yaitu hari Rabu berapa persen ya hari Rabu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, yaitu hari Rabu, kalau total keseluruhannya nih hari Senin sampai hari Jumat itu 100%, nah maka hari Rabu itu kan belum diketahui, berarti 100% dikurang sama yang diketahui. Hari Seninnya 23%. Lalu, nah Seninnya itu
23%, ya kurang lebih seperti itu tulisannya, ditambah 16%, ditambah 14%-nya hari Kamis, Rabunya kita lewat, Rabunya akan kita cari, kemudian tambah hari Jumatnya yaitu 20%. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan pada kolom komentar ya. Nanti biar siapa tahu teman-temannya punya pertanyaan yang sama. Jadi nanti ketika dijawab, temennya juga tahu. Nah, ini berarti kan 100% dikurang sama hasilnya dulu kita jumlahkan ya. Jumlahan di sini yang kita ambil gampangnya dulu yaitu 16 tambah 14 30 tambah 20 50 73. Berarti jawabannya dikurang 73%. Nah, kemudian berapa nih 100 kurang 73? Jawabannya adalah 27%. Baik, boleh kita tulis di sini di hari Rabu karena belum ditulis 27%. Sekarang, mari kita udah dapat semua datanya lengkap, kita akan coba menjawab di buku paketnya halaman 254 yang nomor 18-nya. Nah, nomor 18, pertanyaannya adalah pengunjung perpustakaan paling banyak terjadi pada hari. Nah, kenapa suatu data itu harus diubah ke dalam bentuk bisa tabel, bisa diagram batang, bisa diagram garis, bisa diagram lingkaran. Nah, karena untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk membaca data tersebut. Nah, di sini kan data perpustakaan nih, pengunjung perpustakaan. Kita bisa lihat nih dari diagram lingkaran ini mana bagian yang paling besar dan mana yang persennya itu paling tinggi nilainya, angkanya. Yaitu si Rabu kan. Nah, karena berarti yang paling banyak pengunjungnya yaitu yang paling besar angka persennya dan paling besar juga bagiannya pada diagram lingkaran. Nah, berarti jawabannya adalah C kan, Rabu, karena Rabu yang paling tinggi. Itu 27 derajat, sisanya, salah, mohon maaf, maksudnya 27%, karena sisanya di bawah itu. Berarti kalau yang paling sedikit pengunjungnya berarti hari apa? Silakan dijawab. Hari apa tuh? Hari Kamis. Ini jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 19-nya, kita taruh pojok sini aja ya. Nah, nanti biar muat. Pertanyaan pada nomor 19 yaitu jika banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa 32, hari Selasa itu berapa persen ya? Nah, ini kita pakai perbandingan senilai aja yuk. Nah, di sini hari Selasa kan 16 per 32. 32 itu apanya? Pengunjungnya, banyak pengunjungnya. Kita sama denganin dengan pengunjung pada hari Rabu 27%, pengunjungnya kita belum tahu. Boleh ditulis tanda tanya begini, tapi biasanya Bu Alifa lebih suka untuk memisalkannya dia dengan huruf. Misalnya huruf A. Nah, berarti perbandingan senilai itu kali silang. Berarti 16-nya dikali dengan A, kemudian si 32-nya dikali dengan 27. Sekarang, kita akan mencari si A-nya itu berapa ya, gitu kan. Nah, berarti gimana tuh kalau mencari A? Berarti A sama dengan si 32 sama 27-nya kita tulis lagi. 16-nya kita kemanain? Kita taruh di bawah sebagai pembagi. Nah, jadi ini 16. Nah, gitu loh maksudnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Berarti 16 dikali berapa yang hasilnya akan sama dengan 32 dikali 27. Makanya 32 dikali 27 dibagi sama 16 untuk mendapatkan nilai si A. Sampai sini. Bu, berarti ini 32-nya dikali 27 dulu dong, baru bagi 16. Banyak, Bu, gitu. Coba kita lihat, apakah ada yang bisa disederhanakan di sini? Nah, si 32 dan juga 16. Kenapa? Karena
32 tuh habis membagi 16, ya kan? 32 dibagi 16 berapa? Berapa tuh? Salah. Salah warna. Berarti lanjutannya adalah sini aja. A sama dengan 2 dikali 27. Berarti A sama dengan 54 pengunjung. Ya, 54 orang. Ada di PG jawabannya. Ada yang C juga ya. Kebetulan. Nah, selanjutnya adalah nomor 20. Jika selisih banyak pengunjung pada hari Senin dan Jumat adalah 6 orang, selisih itu diapain? Tambah kurang kali bagi. Selisih itu dikurang. Siapa yang dikurang? Senin sama si Jumat. Senin dikurang Jumat. Senin, ini ceritanya tulisannya Senin ya. Dikurang siapa? Si Jumat. Nah, Senin itu berapa? 23 kan? Persen. Dikurang si Jumat itu 20%. Jadinya berapa tuh? 3 kurang 20. Hasilnya adalah 3%. Pintar. Dan lanjut. Berarti 3% itu berapa orang? 6 orang kan? Berarti kan 6 sama dengan 3% kan? 3 per 100. Karena yang ditanya apa? Dikali sama jumlah seluruh pengunjung. Tadi kita udah misalkan A, ini kita misalkan B. B itu apa sih? B itu adalah jumlah seluruh pengunjung selama 5 hari. Jumlah seluruh pengunjung selama 5 hari. 5 hari aja ya aku tulisnya. Nah, totalnya nih. Kalau 3%-nya kalau si 3% itu 6 orang, berarti 100%-nya itu berapa? Nah, itu dia yang kan kita cari. Berarti gimana nih caranya? Berarti si 6 itu kita kali sama 100. Sama dengan 3 dikali B. 6 dikali 100? Oh iya, bentar. 6 dikali 100 itu sama dengan 3 dikali berapa hasilnya? Nah, berarti kan ini kita bagi kan sama yang kita tadi kan. Nah, kita pindahkan si 3-nya kemana? Ke bawah. Sah, gitu kan. Baru itu namanya adalah kita mencari si B. Jumlah seluruh pengunjung 5 hari. Jadi 100%-nya berapa nih? Kalau 3% itu 6. 6 orang pengunjung gitu. Sampai sini ada yang bisa disederhanain? Ada dong. Siapa? 6 sama 3. Pintar. 6 bagi 3 berapa ya? 2. Berarti jawabannya adalah 2 dikali 100 sama dengan B. Berarti B atau jumlah seluruh pengunjungnya adalah 200 orang. Kok aku nulis A sih? Orang. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya, udah paham semua ya. Masya Allah. Harus paham. Ini kebetulan ya. Jawabannya C semua ya. Ini Masya Allah. Nah, udah nih kita udah belajar persen, diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk persen. Berarti sekarang coba kita lanjut ke diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk derajat. Wah, boleh nih kita buka buku paketnya halaman 256. Sah. Udah dibuka semuanya? Cuma balik satu halaman. Nah, di sini ada data banyaknya penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Kalau tadi pengunjung, sekarang penjualan buku tulis di koperasi. Sama ya, dibagi jadi 5 bagian. Karena ini Januari sampai alhamdulillah. Januari sampai Mei. Nah, kekecilan gak ya lingkarannya? Kayaknya kekecilan. Takutnya nanti kita nggak bisa tulis dalamnya. Kita buat yang agak gede. Ya udah cukup ya insya Allah.
hari lagi, Masya Allah. Jumat. Januari maksudnya. Januari. Februari. Agak kegedean ya. Tapi nanti kita sulit nulisnya. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya, insya Allah. Memang lebih bagus yang ada di buku paket dibanding gambar ibu. Nah, di sini kita tulis Januari sama kayak tadi. Kan kekecilan kan? Nggak apa-apa lah ya. Feb, Mar, April, APR, Mei. Nah, Januari berapa derajat tuh? 20, salah, kebalik, 72. Kurang fokus nih, harus sambil minum aqua. Kemudian Februarinya 36. Kemudian Maretnya 105. April 84. Mei yang belum diketahui. Oke. Jadi masih ingat caranya tadi yang kayak kasih persen? Total keseluruhannya berapa? Kita kan mencari bulan Mei kan? Mei. Bulan Mei itu berarti 360 derajat dikurangi yang diketahui. Januari itu 72, ya kan? 72 derajat ditambah 36 derajat tambah 105 tambah 84. Sekarang sampai sini ada pertanyaan. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya ini kita hitung nih. Hitungnya biar gampang, ini ketemu ini dulu. 120 ya. 120 berarti kita tulis aja dulu 120 ditambah 72 sama tinggal 105 ya. Belakangnya 7, 9, 2. Berarti jawabannya adalah 297 derajat. Berarti berapa nih bulan Mei? 3 tambah 6, 63 derajat. Untuk bulan Mei. Boleh ditulis di situ bulan Mei 63 derajat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sama ya cara ngitungnya. Yang membedakan adalah jumlahnya. Kalau si persen itu dia 100%, totalnya kalau si derajat itu 360. Baik. Setelah itu coba kita jawab soal nomor 9. Mungkin bagian 2 ya. 9. Total penjualan buku tulis selama bulan tersebut. Oh, ini diketahui. Total penjualannya 120 jika banyaknya pengunjung pada bulan Maret. Oh, yang ditanya bulan Maret. Bulan Maret itu berapa derajat? 105. 105 derajat, derajatnya kita hilangin, kita ganti sama 360. Terus kemudian dikali berapa? 102. Maaf lupa. Nanti kalau misalkan nggak ditulis kalian lupa. Kalian bingung, Bu itu ibu ngitung yang mana yang 105 gitu kan. Harus tulis dulu yang jelas. Maret 105 dibagi 360 dikali 120 sama totalnya. Sampai sini ada yang bisa disederhanakan? Bisa, ini kita coret nih ke 0 kita ya. Bisa menghilangkan. Jadi 12 per 36 kan. Nah, si 36 ini habis membagi 12. Habis membagi berapa? Yang ini 1, yang ini 3. Jadi 105 kali 1, 105 bagi 3. Hitung di sini. 105 bagi 3. Ambil 2 kan? Kenapa? Karena 1 nggak bisa. Ambil 2, 10. Berarti jawabannya adalah 9 menepati. 9. Tulisnya dari 3. Nah, 3 kali 3, 9. Bawahnya 0. Kurang, sisa 15. Bagi 3, 5. Berarti jawabannya adalah 35. 35 apa itu? Penjualan. Jadi 35 buku tuh
tulis. Butu, buku, tulis. Bener ya, butu ya. Singkat. Buku, tulis. Selanjutnya, nomor 10. Nomor 10 adalah, apa itu pertanyaannya? Kita selisih. Selisih pada bulan April dan juga Mei 7. Sama ya kayak tadi. Berarti penjualan pada bulan Mei adalah itu kalau si kita itu belum tahu bulan Mei berapa kan. Jadi cara ngitungnya, oke ini kalau di sini kekecilan ya. Nggak akan muat karena kayaknya kita akan menulis banyak. Walaupun nyambung ke bawah ya. Nah, di sini berarti lanjut di bawah aja karena kita kan nulisnya panjang nih. 10 itu kan yang ditulis isinya adalah 7. Bulan Aprilnya 84. Nah bulan Mei kita ceritanya belum tahu nih bulan Mei, berarti 84 kurang Mei per 360 derajat, nggak usah pakai derajatnya ya. Nah harus dikali 120, sama ada yang bisa kita sederhanain. Ini kalau kita coret, yang ini sisa 3. Ingat, berarti di sini 7-nya kita kali 3 nih. Kan 7 dikali 3 sama dengan 84 dikurang bulan Mei. Ini tadi derajatnya nggak usah di, jadi sekarang udah per itu kan, udah per 360. Kemudian dilanjutkan lagi yaitu si 7 kali 3 nya itu berapa? 21 sama dengan 84 dikurang bulan Mei. Karena bulan Mei nya di sini negatif kan, kita akan pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ini kan di sebelah kanan nih, kanannya sama dengan, kita ubah ke kirinya sama dengan bulan Mei dulu, tulisannya baru kanannya adalah terisi dengan 84 nya tetap positif. Jadi Mei nya ini berubah kan menjadi positif yang nggak usah ditulis. Setelah itu 84 nya dikurang, nah ini positif berubah menjadi negatif gitu. Bentar, aku lebih suka untuk nggak dilingkarin. Habis itu 84 nya itu kita kurang sama 21, berarti bulan Mei nya sama dengan 63 derajat. Nah selanjutnya ini cara mencari bulan Mei nya, itu berarti bulan Mei sama kayak yang sebelum-sebelumnya, derajatnya adalah 63 per 360 dikali 120. Sama ya, berarti ini karena kita udah tahu ini dibagi, sisanya adalah 3, berarti jawabannya adalah 63 dibagi 3 sama dengan 21 buku buku tulis. Buku tulis. Nah jadi matematika itu cuma pakai satu cara nih. Tadi bisa caranya pakai yang ini, caranya diberandain warna merah. Ini warna. Nah ini bisa juga satunya yang ini. Nah baru tetap aja ujungnya dia step yang keduanya memang sama. Jadi satunya boleh cari pakai 360, boleh yang pakai selisihnya si ini April, APR. Warnanya kayaknya dibikin warna hijau. Tapi warna hijau ya sih. Ini bulan April, APR sama bulan Mei. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada ya.
Kalau ada nggak apa-apa boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Karena rata-rata soalnya pasti gitu bener. Nah, sekarang coba ya, nanti kita coba bersama mengerjakannya. Silahkan dilanjutkan oleh Ananda Solihun Solihah. Untuk aku pakai ini warna merah. Ini merahnya ada dua. Oke, kerjakan. Coba dikerjakan. Langsung di buku paketnya ya. Dikerjakan halaman. Dicoba. Halaman. Kayaknya warna hitam lebih masuk ya. Takutnya nggak kebaca sama kalian. Kerjakan. Nah, ini kan kelihatan. Kerjakan halaman 248, latihan 9, alat 9, tapi enggak semuanya. Kalian coba kerjain yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya A sampai C, sama nomor 4 sama A sampai C, A sampai C, tapi diganti. Sebentar. Nomor 4 itu diganti si bulu tangkisnya aja diganti bulu tangkis supaya hitungnya lebih gampang. Tabelnya ya, ini plus tabel ngubah ke persen sama sudut plus tabel. Nanti aku contohin. Aku tulis ini dulu biar kalian buka, kalian tambahin tugasnya mana. Bulu tangkis diganti 3/10 aja. Oke. Sebentar. Baik, kita lanjutkan itu berarti sebentar. Nah, ini latihan 9 halaman 248. Nah, itu yang dikerjakan yaitu nomor 3 dan nomor 4, dimana si bulu tangkisnya itu diganti 3 per dari back ya? Nggak bisa dihapus. Ini diganti 3/10. Jadi nanti yang renangnya tinggal mengikuti kan. Kalian carinya. Nah, setelah itu, nih yang A sampai C. Beneficialnya berapa nih? Kan di sini kan 1/5 basket. Dicontohin ya. Jadi sini kan totalnya 1/5 kali, agak nggak enak ya nulis di sini, enakan nulis di itu footnotes. Ini 1/5 dikali 60 loh, kayak gitu. Kalau persentasenya berarti cara menghitungnya adalah sama, dikali 100. 1/5 basket dikali 100. Sudutnya berarti 1/5 dikali 360. Baik, silakan nanti dikerjakan, cuma ini aja. Itu akan kita bahas ketika di pertemuan yang diskon. Kalau seperti itu dicukupkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kerjakan tugasnya. Dan juga ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, atau yang mau chat pribadi juga nggak apa-apa, insya Allah nanti akan dibahas. Baik, kurang lebih mohon maaf, ditutup ya. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.